Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVmu, di episode yang lalu kita telah belajar sampai ke ujung lidah ya. Jadi semua huruf yang di ujung lidah sudah kita pelajari, sudah kita bahas baik dari makharijul hurufnya dan juga sifatul huruf. Ya, jadi kalau kita lihat dari ujung lidah itu kita sudah belajar ada sekitar 12 huruf ya. Pertama kita ada za, sa, so ya. Lalu ada tha, za, lo. Lalu ada ta, da, bo. Yang terakhir la, na, ro. Ya, 12 huruf pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui bersama, karena di lisan ini banyak sekali hurufnya, maka kita bagi lisan menjadi 4 ya. Kita bagi lisan menjadi 4 atau lidah 4 bagian sesuai dengan anatominya ya. Nah, lidah atau lisan ini kita bagi menjadi 4. Pertama, ujungnya. Kedua, tengah lidah, ya. Ketiga, sisi atau pinggir, dan terakhir pangkal lidah, ya. Nah, ada 4 nih. Alhamdulillah di bagian ujung ini sudah kita pelajari semuanya. Ya, jadi episode yang lalu itu kita bahas, bahkan terakhir di la, na, ro, ya. Gila kita bahas tuh makhrajnya di mana lah itu, ujung lidah, langit-langit depan. Sifatnya ada 6 ya sifatnya ya. Ada 1 dia jahar, lalu dia sifatnya tawasut atau bainiyah, lalu dia istifal, lalu infitah, lalu idlaq, dan terakhir dia inhiraf. Yaitu lam ya, nun dan ro dan seterusnya. Maka karena ujung sudah semua, maka di episode kali ini kita akan bahas di bagian tengahnya. Ya. Kita akan bahas huruf di bagian tengah lidah. Yang mana kita akan kupas secara komprehensif baik dari makhraj dan sifat-sifatnya pemirsa. Ya, maka mari kita mulai pagi kita pada hari ini bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tengah lidah. Tengah lidah. Ini kalau pemirsa masih ingat, kalau kita buka di buku Aska ya di jilid 1, yang mana pembagian huruf ada 9 kelompok ya, dari mulai bibir sampai tenggorokan. Tengah lidah ini masuk ke kelompok ke-6 ya. Kelompok 6. Ya, apa kelompok 6? Tengah lidah dengan langit. Kalau sebelumnya tadi yang terakhir ya, lanaro itu ujung lidah, langit-langit. Maka setelah ini yang ke-6, tengah lidah dengan langit-langit. Maka hurufnya ada 3. Ada ja, ada sya, dan ada huruf ya. Ja, sya, ya pemirsa. Baik, kita akan coba bahas dari huruf jim ya, huruf ja terlebih dahulu. Huruf ja ya, dia makhrajnya sama dengan tengah lidah dan juga sama dengan kelompok ke-6. Tengah lidah dengan langit-langit. Jadi ketiga huruf ini semua pemirsa, 3 huruf ini semuanya makhrajnya sama. Tengah lidah ya dengan langit-langit.
Ya, ini sama nih semua makhrajnya nih, 3 huruf ini ya. Maka nanti yang akan membedakan adalah sifat-sifatnya, karakteristiknya ya. Maka kita balik ke huruf jim ya. Huruf jim makhrajnya ini sama semua ya. Satu makhraj untuk 3 huruf dalam satu makhraj. 1, 4, 3 in 1 ya. Nah, untuk jim sifatnya yang pertama kita praktikan coba ya. Apa dia yang pertama? Jahar. Jim itu ketika dia dilihat dari aspek udaranya, dia jahar. Udaranya tertahan pemirsa. Coba kita cek ya. Jajiju baja. Jajiju baja. Jajiju baja. Jajiju baja. Jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. Jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. Jujan jani jajna minal mujani majijan jani ja. Juja jani jajana minal mujani majija janija. Tuh ya, kita cek coba. Jaji jubaja. Nah, maka jim dia tidak berhembus udaranya, maka dia jahar yang pertama, ya. Aspek udara jim jahar. Yang kedua kita lihat dari aspek suara yang mengalir. Ya. Kita cek aja latihannya. Jaji ju baj, ya kan? Baj, baj. Berarti langsung terputus dia. Maka dia syiddah. Ya, maka dia syiddah. Ya, apa dia syiddah? Suaranya tertahan sempurna. Ya, seperti yang pemirsa ketahui, syiddah itu hurufnya ada berapa? Ada 8. Ya. Semua huruf qalqalah ditambah 3 huruf hamzah, ta dan ka. Maka kita sebutnya qalqalah ATK. Hamzah, ta dan kaf. Yaitu sifat yang kedua ya, syiddah. Suaranya tertahan sempurna. Tidak boleh suara mengalir, nggak boleh jaji juba jaji, nggak boleh ya. Jadi nggak enak bunyinya, nggak tepat dan pasti secara kaidah salah. Nggak jadi dapat pahala kalau salah hurufnya, malah dosa pemirsa. Itu pemirsa ya. Setelah kita akan lanjutkan lagi sisa sifat huruf ja setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini ya. Tadi di akhir segmen pertama kita sudah bahas huruf jim ya beserta sebagian sifatnya. Ya, kita lihat lagi di sini jim mahrajnya sama dengan shin dengan ya ya. Dan juga sama dia dengan kelompok 6 metode aska yang jilid 1. Tengah lidah dengan langit-langit pemirsa. Nah, ini sifatnya ya, kita udah pelajari 2 tadi di segmen pertama, ada jahar, napasnya dia tidak berhembus. Napasnya tertahan ya. Jadi kalau kita melafalkan ja, ji, ju, baja ya, melafalkan huruf jim, bagaimanapun keadaannya, maka tidak boleh udara berhembus pemirsa ya. Lanjut nih. Dari aspek suaranya, lihat syiddah. Berarti dia suaranya tertahan sempurna. Nggak boleh ada suara yang berkelanjutan. Nggak boleh dibaca jaji, juba, jajajaji. Nggak boleh ya, jadi aneh nanti baca Qurannya. Jaji, ju, baj. Baj. Nah, Ustadz itu kan ada ejnya ya. Itu nanti di sifat selanjutnya. Itu pemirsa ya, untuk dari segi suara. Baik. Sifat ketiga dari aspek terangkatnya pangkal lidah. Ya. Coba kita lihat. Ja, ji, ju, baj. Kita rasakan bagaimana? Pangkal lidahnya terangkat ya? Maka pangkal lidahnya tidak terangkat. Berarti dia istifal. Ya. Istifal. Ya, istifal. Berarti pangkal lidahnya dia datar. Tidak terangkat. Ja, jangan sampai jo, jangan ya. Nggak ada huruf jo. Yang ada zo, tapi dia tidak juga makhrajnya di tengah lidah. Dia di ujung lidah. Itu ya, istifal. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Dari aspek terangkatnya pangkal lidah. Maka pemirsa, itu sifat yang ketiga, istifal dia harus datar, pangkal lidahnya tidak boleh terangkat.
Lalu sifat yang keempat, aspek bertemunya lidah dengan langit-langit. Bertemunya atau rapat tuh ya antara lidah dengan langit. Kalau kita baca ja. Itu maka dia tidak ketemu tuh. Tidak ketemu. Maka terbuka. Makanya namanya invita. Ya. Invita. Ya. Dia tidak ketemu berarti dia terbuka antara langit-langit dengan lidah. Itu dia. Yang kelima pemirsa, dari segi lancar tidaknya, maka kalau kita lihat pasti ini idlaq karena dia tidak lancar. Butuh effort lebih dibanding huruf fa, ma, na, la, ba ya. Ini ja ya, lebih hati-hati dalam pelafalannya. Maka dia apa? Di situ ismat. Ya, ismat nih. Keluarnya hati-hati, tidak lancar. Itu dari segi sifat yang mutadodah. Sifat yang mempunyai kebalikan atau lawannya. Gitu ya. Nah, untuk ada nggak Ustaz di jim ini, huruf ja ini sifat ghairu mutadodah? Maka jawabannya ada. Coba, apa? Ingat ya pemirsa? Ja, ji, ju, baj. Baj. Ya, ini populer sekali ya. Baju di toko tuh ya. Apa dia Kolkolah. Memantul ya. Maka huruf jim makhrajnya dia di tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya ada jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat, dan terakhir qalqalah. Itu dari jim pemirsa ya. Baik, mudah-mudahan pemirsa bisa mengikuti dan bisa memahami. Lanjut huruf shin. Ya, sya. Huruf shin ya atau sya ya, dia sama makhrajnya dengan jim dan ya. Sama, persis satu makhraj. Satu tempat keluar huruf ya. Maka dari sini keluarnya tengah lidah dengan langit. Baik, sebelum kita latihan sifatnya, mari kita drill dulu nih ya huruf shinnya. Sekaligus kita buktikan benar gak nih keluar dari tengah lidah dengan langit-langit. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Ulangi lagi. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Tuh, huruf sini pemirsa ya. Maka kalau kita udah latihan begitu, maka terbukti makhrajnya tengah lidah dengan langit. Ya, baik. Sifatnya sekarang pemirsa untuk huruf shin. Yang pertama, aspek udara. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu. Nah, ada udara ya, maka dia hamas. Gampang tuh ngeceknya. Ya. Dia berarti hamas. Aspek udara dia keluar, hamas. Kita buktikan. Sya, shi, shu, bash. Ya, keluar udara. Lalu dari segi aspek suara nih. Sya, shi, shu, bash. Bash, bash, ya, maka dia rokhwah, suaranya mengalir sempurna, ya, maka dia suaranya mengalir sempurna, rokhwah tuh, bash, bash, ya, masih sempurna dia mengalirnya. Baik, lanjut dari aspek terangkatnya pangkal lidah kita cek, sya, shi, shu, bash. Bash, ya kalau kita rasakan maka bash pangkal lidahnya dia terangkat, berarti dia istifa. Ya, istifa.
Lalu apalagi yang lain Ustaz? Ya, kita jeda dulu. Nanti setelah jeda pada yang berikut ini kita akan kembali melengkapi yang sya dan juga akan membahas huruf ya, makhraj dan sifatnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik Misa, mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini ya. Baik, tadi sudah huruf shin ya. Dari aspek udara ada hamas, mengalir dia udaranya. Rokhawah, suaranya juga mengalir. Istifal, pangkal lidahnya tidak terangkat, datar dia. Maka selanjutnya shin untuk sifat mutadadah yang keempat, terbuka atau bertemu nih antara lidah dengan langit langit. Kita cek ya. Sya, shi, shu. Nah, ini nggak terbuka, nggak bertemu, maka dia terbuka. Maka dia invita. Ya, invita. Dia berarti tidak ketemu, maka terbuka loh antara lidah dengan langit. Baik, lanjut yang kelima, aspeknya aspek lancar tidaknya ketika huruf dilafalkan. Sya, shi, syu ya, maka dia ismat karena tidak lancar. Hati-hati dia bacanya tuh. Ya. Nah, kalau pemirsa mau tahu mana yang lancar, maka tinggal lihat ya. Ada 6 huruf yang dia lancar ya pelafalannya. Ada fa, ada ro, ada mim, ada nun, ada lam, ada ba. Fa, fi, fu. Ya. Ro, ri, ru. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Ya. La, li, lu. Ba, bi, bu. Ya, dibanding dengan huruf ini. Baik, selanjutnya. Ada nggak Ustaz sifat yang ghair mutadadah? Karena kalau mutadadah udah habis nih, udah 5 ya. Hamas, rokhawah, istifal, invita, dan ismat. Maka untuk yang ghair mutadadah, ada satu sifat yang namanya tafashi. Ya. Tafashi. Apa tafashi dia? Pemirsa masih ingat ya tafashi? Tafashi adalah berhembusnya atau tersebarnya udara atau nafas, ya, tersebarnya udara di dalam rongga mulut. Dan ini hurufnya cuma satu, the one and only, huruf shin, huruf sya. Sya, shi, shu, bash, tuh ya, berasa tuh dalam rongga mulut kita itu udaranya menyebar yang tersebarnya dari makhraj huruf sya untuk huruf sya. Sedangkan ja dan ya tidak ada tafashi. Tuh pemirsa ya. Berarti shin ya ada hamas, rokhawah, istifal, invita, ismat, dan tafashi. Baik, itu huruf shin pemirsa. Lanjut huruf ya ya. Sedangkan buat huruf ya makhrajnya sama. Nih, tengah lidah dengan langit-langit. Jasaya makhrajnya sama, tengah lidah dengan langit-langit. Maka kita buktikan sekarang, benar gak ya itu dari tengah lidah dengan langit-langit. Kita cek. Ya yi yu bai, ya yi yu bai, ya yi yu bai, ya yi yu bai. Kita ulangi. Ya yi yu bai, ya yi yu bai, ya yi yu bai, ya yi yu bai. Yu yaniyayna minal mu'ini mayyaniya. Yu yaniyayna minal mu'ini mayyaniya. Oh ya, umi saya, maka betul makhrajnya tengah lidah dengan langit-langit. Baik, sifatnya kita bahas sekarang. Ya, udaranya gimana? Berembus atau tahan dia? Maka untuk huruf ya, udaranya dia tertahan. Ya, yi, yu, bai. Tuh, nggak ada udara ya. Ya, yi, yu, bai. Nggak ada udara yang berhembus. Lanjut, dari segi suaranya, mengalir atau tertahan. Ya, yi, yu, bai, bai. Tuh, suaranya berarti mengalir. Berarti dia rokhawah. Ya. Baik. Aspeknya ketiga, aspek terangkatnya pangkal lidah. Terangkat gak tuh kalau ngomong ya? Iya. Yi.
Nah, maka nggak terangkat, berarti dia istifal. Ya, istifal. Tidak terangkat maka lidahnya. Keempat, aspeknya aspek ketemu nggak nih sebagian besar lidah dengan langit-langit, maka ya terbuka, bay terbuka, berarti dia invita. Ya, invita. Dan terakhir pemirsa, dari segi lancar tidaknya ya keluar, maka ya dia termasuk yang ismat karena keluarnya tidak begitu lancar. Ya, jadi kesannya hati itu pemirsa ismat. Ya, itu untuk huruf ya. Nanti kalau huruf ya-nya berharokat sukun, maka nanti dia ghair mutaddadahnya ada sifat lin namanya. Kalau dia ya-nya ya sukun. Pemirsa ya, untuk sifat huruf ya. Maka nanti pemirsa, sudah kita pelajari ini dilancarin lagi di rumah. Langsung praktekkan dengan bacaan Al-Quran. Baik pemirsa sekalian, tanpa terasa kita telah berada di penghujung episode. Maka besar harapan kami ya, biar ilmu ini diamalkan, dipraktekkan dengan bacaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita, hati yang senantiasa rindu, ingin selalu membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Pantengin terus belajar tasawuf dari Aska. Makin kesini, makin belajar, makin banyak pelajaran, insya Allah makin mudah. Itu bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa pada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.